Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakailah pakaian yang baik, pakaian yang tidak menyesatkan. Jangan memakai pakaian yang sesat tapi merasa baik. Bagaimana pakaian yang tidak sesat? Pakaian yang baik itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Hai para nabi, sampaikan kepada istri-istrimu dan istri-istri orang yang beriman, sampaikan kepada anak-anak wanitamu dan anak-anak wanita yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbab, menutup aurat, pakaian yang lapang, seluruh tubuhnya ditutupi kecuali wajah dan tangan mereka. Dengan demikian mereka tidak akan disakiti, tidak akan diganggu baik oleh jin maupun manusia. Nah, karena itu banyak pakaian-pakaian di Arab, di Iran, di India, orang-orang muslim pakaiannya dalam-dalam, lebar-lebar. Cuma akhir-akhir ini terbalik, menutup aurat di Saudi sebahagian dari karyawati wanitanya ada yang tidak berjilbab karena ada di antara mereka yang tidak mewajibkan. Mereka terkena pada ajaran Islam yang mengarah kepada liberal, di mana wanitanya boleh pergi menyupir sendiri tanpa didampingi mahram, dan kemudian mereka bisa tinggal di hotel sendiri tanpa didampingi, dan mereka boleh nonton bola bersama, ke bioskop bersama, ikhtilat, sebelah sana laki-laki, sini perempuan, kadang-kadang di depan belakang perempuan laki-laki, ikhtilat. Nah, baru-baru ini saja seperti itu. Tapi ajaran Islam mengatakan jaga pergaulanmu, tutup auratmu seperti tutup aurat kaum Wahabi Salafi dahulu. Sekarang ini terjadi perubahan kecil-kecil saja. Masya Allah. Di Wahabi juga begitu. Jenggot, celana cingkrang, perempuan pakai cadar, kemudian pakai abaya, pakai jilbab panjang dan seterusnya. Jadi nampak ada bentuk fisiknya. Maka orang-orang seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, tidak bisa dibuat dengan argumen ilmiah. Kenapa? Dia tidak sedang memandang argumen ilmiah. Dia sedang memandang identitas dia mesti berubah. Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ada lagi cara pandang orang dalam beragama ini. Dia mengukur tentang jumlah. Oh, Masya Allah. Mayoritas dan minoritas. Nah, secara sosiologis, orang yang minoritas biasanya solid dan militan. Sama kayak kita, orang kita merantau ke Australia misalnya, itu sama orang kita itu solid tuh Pak, kompak itu Pak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita mendengarkan keterangan sedikit dari seorang ustadz ya, yang sangat populer di Masjid Nurul Fajar ya di Rumbai. Dan saya selalu mendengarkannya, orangnya masih muda, beda jauh dengan saya yang hampir 70 tahun.
Tapi ungkapan-ungkapannya ini karena memang pendidikan beliau itu di Mesir, ini luar biasa bagusnya. Makanya saya rekam dan saya ulang-ulang beberapa kali betapa pentingnya hal ini kita dengarkan. Dengan keyakinan yang dia yakini dalam kehidupan dia. Inilah fenomena yang terjadi banyak hari ini. Dulu orang tak mengisahkan hal-hal seperti ini. Tak masalah bagi mereka hal seperti ini. Tapi sekarang karena memandang jumlah kami sedikit, kami orang-orang seakan-akan ditindas atau dimusuhi, sehingga kami mesti menunjukkan identitas kami, eksistensi kami. Maka terus melakukan upaya untuk melawan, upaya untuk menegakkan argumen. Maka yang terjadi adalah orang-orang ini fanatis. Fanatis agama. Nampaknya dari satu sisi fanatis agama ini sangat diperlukan untuk membendung LGBT, untuk membendung liberal yang semakin liberal, yang menghalalkan pergaulan bebas, mengharamkan poligami, yang membolehkan nikah beda agama. Banyak lagi yang Islam Nusantaranya yang memusuhi kelompok-kelompok Arab. Dia pecah belah antara Ba'lawi yang tidak Ba'lawi, yang keturunan Syahid dengan yang tidak Syahid, keturunan Tengku dengan tidak Tengku, dan bermacam-macam. Ini adu domba dari orang-orang luar Islam karena dia melihat mayoritas umat Islam itu bertambah, mu'allaf begitu banyak. Jadi keirian, kecemburuan masih terlihat seperti yang diwariskan oleh orang Belanda yang disebutkan dengan divide et impera. Orang yang sama-sama pengikut Imam Syafi'i saja akan mereka pecah belah. Orang sama-sama pengikut Wahabi, berbeda-beda pendapat, semakin diretakkan, semakin dipecah belah. Segala hal yang bisa dipecah belah diusahakan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang ateis, dan orang-orang Islamofobia. Mereka banyak KTP-nya Islam semua itu, tapi telah menganut Islamofobia. Apakah mereka tidak membaca buku yang ditulis oleh Harjib? Kata Harjib, Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. A complete civilization. Islam itu bukan merupakan akidah saja, bukan merupakan ibadah saja, bukan di masjid saja, bukan merupakan ideologi saja, tetapi dalamnya ada bermacam-macam hal yang berkaitan dengan ekonomi, kebudayaan, kesenian. Pokoknya Islam itu a complete civilization. Islam itu mempunyai peradaban yang sangat lengkap. Ada tentang ilmu kimia, di dalam Al-Quran ada ilmu tentang bumi, antariksa, tentang astronomi, ada ilmu tentang biologi manusia, ada tentang tumbuh-tumbuhan, ada tentang pertambangan. Masya Allah, sangat luas sekali. Karena itu jangan kita mau dipecah belah, jangan mau dibelah pecah. Masya Allah. Sehingga kalau sudah fanatis, payah untuk diobati. Masya Allah. Orang fanatis ini jangankan benar, jangankan sesuatu yang salah, yang benar, yang salahnya bisa dianggap benar. Kalau sudah fanatis, maka penyakit inilah diantaranya yang menyebabkan kita sulit untuk bisa saling paham, saling mengerti, saling melebur. Kenapa? Merasa fanatis ini yang perlu dipertahankan. Itulah yang mendominasi cara berpikir orang-orang Wahabi. Itu sebabnya ketika hadir di masyarakat, dia menjadi parasit. Karena dia berpikir cara beragamanya,
tidak sama dengan orang lain, bahwa dia mesti mempertahankan eksistensi, dia mesti ada perubahan. Yang lain cara pandangnya tidak seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, ini baru satu pendirian. Kalau kita mendengar, bukan pendirian, satu kelompok. Kalau kita dengar lagi kelompok ada namanya Islam murni. Ini lain lagi persoalan yang mereka ungkapkan. Banyak yang sudah taubat, kembali kepada Islam yang semula, yang Islam murni itu, dengan LDDI-nya. Kemudian ada lagi kelompok Ahmadiyah. Ada Ahmadiyah, ada Islam Jamaah, bermacam-macam problem yang dihadapi. Maka Al-Quran berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran, kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada fanatik dengan ajaran, kemudian ketika kita berargumen ilmiah atau kita ajak diskusi, ternyata sulit untuk menerima argumentasi. Masa. Kenapa? Karena ternyata kadang-kadang permasalahan yang dibahas itu tidak sekedar argumentasi ilmiah saja. Contoh, orang taubat. Dalam Ahlus Sunnah, bila orang taubat, cukup dia meninggalkan dosa yang sudah dilakukan, dia menyesali, lalu dia berjanji kepada dirinya, berazam tidak mengulangi lagi dosa yang sudah dibuat di masa akan datang. Kan gitu taubat dalam Ahlus Sunnah itu. Berjanji tidak akan Khusus bahasa Arab paham Al-Quran dan Salat adalah kursus yang dirancang oleh Profesor Bang Dr. Leon, Abdul Aziz kursus bahasa Suraki. Arab sangat dipentingkan. Syafi'i kalau sholat basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Wahabi kadang langsung baca Alhamdulillah. Kita dalilnya apa baca basmalah? Pertama Al-Quran. Semua Al-Quran yang terbit di Kuala Lumpur, terbit di Brunei, terbit di Singapura, terbit di Jakarta, terbit di Mesir, terbit di mana lagi? Di Saudi. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, makanya kita baca. Masya. Kalau langsung Alhamdulillah, ikut Quran yang mana? Ini kita. Mereka tak baca. Memang sebagian mazhab tak baca, itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i baca. Mengapa? Dalilnya paling kuat mazhab Syafi'i langsung Al-Quran. Jadi kenapa mazhab Syafi'i dibacanya Bismillah seperti yang tertulis di dalam surat Al-Fatihah? Walaupun pendapat banyak bermacam-macam, Imam Syafi'i ini lebih cenderung kepada ikhtiyat. Apa dia? Kalau dalam bidang ibadah ini perlu kehati-hatian sekali. Perlu hati-hati. Kalau yang benar nanti ternyata orang yang tidak baca Al-Fatihah, tidak membaca basmalah, maka orang yang membaca basmalah ikut di dalam kebaikan itu. Tapi ternyata kalau yang baik itu banyak yang baca basmalah, orang tak baca basmalah, yang tidak ikut. Nah, karena itu untuk kehati-hatian bacalah Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah itu. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT meridai kita semua. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.